Okay, now it's recording. Dan saya akan share screen sebentar. The hell is it? Ini gimana ya sebentar? Okay. Oke, ini dia. Oke, untuk pertemuan ke-9 ini kita akan ngebahas mengenai strategi unit bisnis. Apa itu? Jadi ini pembahasannya akan berkisar mengenai identifikasi peluang usaha, kemudian juga bagaimana kita bisa membangun bisnis model, kemudian juga strategi generik bisnis, dan juga saya akan tambahkan beberapa keterangan additional information misalnya mengenai atau terkait mengenai entrepreneur ataupun juga entrepreneurship, kemudian juga mengenai niche market atau ceruk pasar. Dan juga saya akan berikan tugas tambahan, tugas ya. Jadi tugas itu yang terkait mengenai produk consumer goods. Jadi ya kalian bisa coba cari di internet, bahkan mungkin kalau kalian mau coba cari langsung produknya, ya monggo-monggo aja silahkan. Bahkan kalau mau mencicipinya, ya silahkan juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalian punya kalian bisa get the feeling untuk tugas yang saya berikan ini gitu ya. Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Oke, kita bicara sebentar. Kita bicara mengenai strategi strategi unit bisnis. So, apa itu strategi unit bisnis? Ya, teman-teman, ada yang tahu mungkin apa itu strategi unit bisnis? Oke, ini sebenarnya saya bikin dokumentasinya. So, let's just check it out. Jadi kita perlu melakukan identifikasi peluang usaha. Jadi bagaimana kita bisa melakukan identifikasi peluang usaha? Ya tentunya dengan menyimak bidang hasil usaha pokok kita. Jadi kita perlu tahu nih kedudukan pasar kita atau market share kita tuh ada di mana sih? Gitu. Kemudian juga tingkat profitability-nya, tingkat keuntungan kita nih bagaimana nih? Dan juga sumber daya manusianya, SDM yang ada di organisasi ini seperti apa saat ini, gitu kan? Kemudian juga kinerja keuangannya, financial performance seperti apa, kemudian juga sarana pendukung kita untuk bisa menghasilkan produk ataupun jasa yang kita tawarkan kepada konsumen, kemudian juga ya corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial kita kepada lingkungan, dan juga pengembangan usaha atau business development-nya ini. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi peluang usaha ini? Ya pasti tentunya kita harus belajar mengenai ilmu manajemen usaha. Jadi tidak hanya sekedar ilmu manajemennya, tetapi juga beberapa hal-hal terkait dengan manajemen usaha. Misalnya apa? Misalnya mengenai marketing manajemen, gitu kan, yang kita juga perlu tahu bagaimana perilaku konsumen kita. Karena sekarang juga sudah zamannya digital, kita perlu juga mengetahui basic dari bisnis digital itu seperti apa, dan juga bahkan digital marketing gitu kan. Jadi karena sekarang ini kan konsumen sudah going online, ya tentunya kita juga harus bisa mengikuti kebutuhan konsumen secara online gitu kan ya. Lalu yang kedua, kita meminta jasa konsultan manajemen, ya kan. Jadi ini ada cerita nyata ini yang saya alami sendiri. Jadi pada saat saya masih kerja di konsultan, jadi ya perusahaan kita ini konsultan perusahaan kita kan mendapatkan request dari salah satu pengusaha besi pengusaha besi baja gitu kan, yang dia itu sedang mempersiapkan anak perusahaannya yang akan diberikan kepada anak laki-lakinya gitu kan. Nah, usahanya ini ternyata berbeda banget dibandingkan usaha yang sudah ditekuni oleh bapaknya selama berpuluh-puluh tahun gitu kan. Usaha yang akan diberikan kepada anaknya adalah usaha di bidang consumer goods, di bidang pasar itu kepada produk lebih kepada produk retail gitu, produknya ya ready to teh yang siap untuk dikonsumsi gitu loh. Jadi teh dalam kemasan gitu. Nah,
Ini kan tentunya perusahaan orang tua ini kan tidak memiliki pengalaman di situ, karena kan selama ini kan perusahaan itu lebih kepada sifatnya B2B gitu loh, business to business gitu loh. Nah itu kan itu jadi maka dibutuhkan jasa konsultan manajemen. Lalu yang ketiga itu meminta jasa keluarga, jadi jasa meminta pertolongan dari keluarga dan juga kenalan yang punya expertise dalam mengembangkan usaha gitu loh. Nah ini ya pastinya kan juga ya tentunya ya bisa jadi mungkin kita ikut dulu dengan mereka gitu kan, kita perlu tahu dulu seluk-beluk bisnis seperti apa, kemudian bagaimana cara mengelola usaha, bagaimana dia berinteraksi dengan karyawannya, bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan konsumen gitu, bagaimana mereka bisa menghandle keluhan ataupun keluhan dari konsumen atau pertanyaan dari konsumen. Nah, kan perlu itu hal-hal perlu dipelajari kan gitu ya. Nah, oke. Nah, seperti itu mungkin ada yang tanyakan sampai sini teman-teman. Oke, ini ada yang mau masuk dulu sebentar. Oke, ini udah pada join. Sebentar. Oke ya, kita lanjut lagi. Oke, next. Jadi dengan tersedia informasi, baik itu informasi yang sifatnya eksternal maupun juga informasi dari internal organisasi atau internal perusahaan, dan jadi si pengusaha bisa mengetahui peluangnya itu ada di mana aja, gitu. Opportunity yang kita miliki itu apa gitu loh. Ini kan misalnya sekarang ini adanya, saya katakan konsumen itu lebih kepada konsumen sekarang lebih sadar mengenai kesehatan, jadi pasti mereka akan mencari produk-produk yang terkait dengan kesehatan gitu loh, atau bisa menunjang kesehatan mereka gitu loh, dan sudah mulai misalnya meninggalkan katakanlah minuman-minuman yang sifatnya ada alkohol atau minuman-minuman yang berkarbonasi kan gitu ya. Nah itu kan merupakan peluang, kira-kira kita mau masuk di mana nih gitu loh, apakah kita mau menyediakan misalnya minuman sehat yang sudah siap saji, itu siap dikonsumsi gitu dalam kemasan tertentu, jadi tanpa harus diolah lagi oleh konsumen. Nah, itu merupakan peluang bagi kita gitu kan. Kemudian juga adanya ancaman. Jadi ya, sifatnya ini pasti ini di luar dari kendali perusahaan atau kendali organisasi. Misalnya apa? Daya beli konsumen yang melemah, itu kan merupakan ancaman bagi perusahaan, ancaman bagi organisasi kita. Berarti kalau daya beli konsumen melemah, ya pastinya mereka akan mengurangi belanja kan gitu ya, mengurangi belanja ya pasti juga akan berpengaruh terhadap usaha kita kan seperti itu. Nah itu jadi ini merupakan ancaman itu loh, threats. Nanti kira-kira apa yang mesti kita sikapi. Nah misalkan kalau kalian teman-teman lihat misalnya seperti beberapa misalnya produk-produk seperti kayak Sunlight atau mungkin seperti kayak kecap Bango atau mungkin juga seperti pembersih seperti Wipol, mereka tuh mengeluarkan kemasan yang sifatnya ekonomis gitu loh. Ya misalkan kalau tadi kayak Sunlight itu ada kemasan yang harganya 5.000 atau bahkan harganya cuma 2.000 gitu kan ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga misalnya apa? Kecap Bango. Kecap Bango tuh tadi dia mengeluarkan kemasan tuh yang harga itu cuma 2.000 perak gitu loh, kemasan kemasan pouch gitu loh. Ya kan dibandingkan kalau misalnya konsumen harus membeli kemasan yang harganya misalnya 10.000 atau mungkin di atas 10.000 gitu pakai kemasan yang kecap ukuran besar, itu kan ya pastinya kan ya konsumen akan berpikir, apalagi dengan kondisi seperti saat ini yang di mana kemampuan finansial atau daya beli masyarakat itu yang lemah kan gitu ya. Nah itu jadi itu yang perlu disikapi, jadi adanya opportunity tapi di satu sisi juga adanya threats gitu loh. Nah, oke. Nah, kemudian yang ketiga tuh adanya strength. Jadi kita melihat ini kemampuan kita, kemampuan organisasi kita tuh atau kekuatan organisasi kita tuh ada di mana, kan gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, sehingga ya apa namanya? Ya sehingga kita bisa menyikapi, kita bisa mengambil opportunity atau kita bisa menyikapi threats yang terjadi gitu loh. Nah, kemudian juga selain dari strength, sebenarnya juga ada satu lagi nih weakness, jadi kelemahan. Apa sih kelemahan organisasi kita? Misalnya kelemahan organisasi kita itu ada misalnya dalam bidang sumber daya manusia gitu loh. Sumber daya manusianya ini terbatas gitu loh, ya kan? Maka tentu mungkin dengan hal seperti itu perlu kita sikapi apa nih? Misalnya dengan
kita menggandeng konsultan atau menggandeng pihak ketiga atau menggandeng distributor, kan seperti itu. Nah, itu seperti itu. Kira-kira sampai sini ada mau ditanyakan mungkin teman-teman, silakan monggo kalau mau ditanyakan. Silakan teman-teman, ada mau ditanyakan? Oke, kita lanjut aja kali ya teman-temannya sembari Oke, kita lihat sini identifikasi peluang usaha itu terdiri dari beberapa hal seperti ini. Jadi mulai dari waktu launching yang tepat, gitu kan ya. Ini yang perlu yang perlu disikapi. Oh, ada yang mau masuk ya sebentar, just a moment. Oke, ini udah masuk. Jadi misalkan gini, waktu peluncuran produk yang tepat, misalkan ya di bulan Ramadan gitu, misalnya tahun 2023 ya, kita misalnya akan launching produk yang ada misalnya produk apa, misalnya minuman teh kurma gitu kan, atau mungkin juga apa seperti yang kita lihat misalnya seperti kayak apa produk roti itu, jadi roti tawar itu dikasih misalnya apa taburan kurma gitu. Nah, itu kan launchingnya tepat, jadi pada saat di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan ini ya misalnya perusahaan itu meluncing produk yang ada hubungannya misalnya dengan apa yang bisa yang ada hubungannya dengan bulan Ramadan, misalnya apa seperti kurma atau mungkin juga apa tadi tambahan misalnya yang lain, misalnya ya apa namanya produk-produk kesehatan. Itu jadi kan bisa launching pada saat bulan Ramadan misalnya, supaya apa, supaya misalnya untuk menjaga kesehatan tubuh atau misalnya menjaga stabilitas apa, menjaga imun tubuh selama misalnya bulan Ramadan. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, desain produk yang sesuai dengan kebutuhan pembeli atau pelanggan. Nah, seperti tadi ya, kita kembali kepada misalnya tadi kemasan ekonomis ya. Misalnya kemasan ekonomis ini yang tadi kemasan yang harganya Rp2.000 untuk misalnya Pak, untuk tadi kecap bango atau mungkin tadi Pak yang sunlight yang harganya 2.000 ya, itu memang kan sorry, yaitu disesuaikan dengan ya kemampuan atau kemampuan pembeli atau kemampuan si pelanggan gitu kan ya. Nah, kemudian juga yang ketiga, strategi distribusi yang tepat gitu kan ya. Ya misalkan kalau kalian produk itu produk yang misalnya yang apa yang cepat basi ya, dalam artian misalnya nggak bisa bertahan lama, mungkin ya masa expired date mungkin cuma sekitar 3 hari 4 hari, ya sebaiknya kalau ya sebaiknya itu didistribusikan misalnya ya lewat apa toko-toko modern misalnya seperti ya minimarket atau supermarket gitu kan ya. Nah, seperti itu. Apalagi kan kalau produk seperti itu kan ya harganya itu kan ya cukup tinggi kan, misalnya seperti kayak roti gitu kan, atau mungkin seperti kayak buah kan itu. Walaupun juga misalnya buah-buahan juga bisa dijual di pasar tradisional, tapi ya mungkin supaya untuk menjaga kesegaran buahnya atau menjaga kesegaran dari sayur-mayurnya ini ya misalnya dijual misalnya di supermarket yang apa memiliki misalnya chiller, memiliki pendingin seperti itu. Atau juga misalnya tadi kembali kepada produk-produk yang kemasan ekonomis ini, kira-kira apakah memang dijual juga di modern market, misalnya seperti supermarket atau minimarket? Ternyata enggak gitu. Ternyata produk-produk yang kecil ini, kemasan kecil ini, kalau kita lihat itu ya, kalau saya amati itu hanya itu dijual itu di pasar tradisional gitu loh. Ya di pasar tradisional atau mungkin di warung sebelah rumah kan gitu, misalnya seperti apa tadi yang kecap yang kecap kecil yang harga 2.000 atau mungkin tadi apa yang sunlight yang 2.000. Walaupun juga misalnya kita masih bisa menemukan sunlight yang harga 5.000 di misalnya di Indomaret atau di Alfamart, tapi ya pasti itu kemasan yang paling kecil yang ada di sana gitu loh. Tapi kalau untuk kemasan yang lebih kecil lagi, kemasan ekonomis, itu dijual misalnya di traditional market gitu loh. Gitu. Oke, kemudian yang keempat ini ya pastinya kita harus bisa mampu mengidentifikasi usaha yang dijalankan saat ini gitu loh. Ini sebenarnya usaha kita ini ada di mana nih gitu, apakah di bidang consumer goods gitu kan ya. Consumer goods itu yang seperti apa gitu kan ya, apa ya kan makanan, minuman atau
atau apa misalnya seperti produk-produk kesehatan atau misalnya seperti apa sabun atau mungkin yang lainnya gitu kan. Dan tentunya ya kita harus punya sikap optimis dan juga citra yang apa image yang positif dalam berusaha kan gitu ya. Ya kan tentunya kita juga berusaha menjaga supaya brand-brandnya ini tetap positif gitu loh. Kalaupun misalnya ya ada yang apa yang komplain atau mengajukan keluhan itu tuh harus bisa ditanggapi dengan cepat kan gitu ya. Oke, next. Sumber daya manusia yang cukup baik, SDM. SDM. Jadi ini ya pastinya perusahaan juga tuh harus mempunyai SDM yang mumpuni ya gitu kan ya. Kalaupun misalnya ya, adanya keterbatasan dengan SDM ya pasti perusahaan harus bisa mengambil keputusan kira-kira apa nih harus dilakukan, apakah mungkin merekrut karyawan baru atau mungkin menggandeng pihak ketiga misalnya outsourcing atau misalnya menggandeng atau mungkin bekerja sama dengan perusahaan lain, nah seperti itu kan. Lalu juga sumber daya yang cukup, sumber daya ini di sini dalam artian tidak hanya sekedar sumber daya manusia atau sumber daya alam, tapi juga lebih dari itu, misalnya apa sumber apa resourcesnya misalnya dalam hal financial atau mungkin juga dalam hal produk-produk apa salah produk-produk yang apa alat yang digunakan untuk menghasilkan produk ataupun jasa, nah itu merupakan bagian dari sumber daya yang mencukupi gitu loh. Lalu juga manajemen produk yang baik. Ya, misalkan kalau kalian lihat, misalnya beberapa perusahaan itu masih memiliki jabatan product manager. Jadi product manager ini dia menghandle beberapa menghandle satu dedicated produk atau mungkin menghandle beberapa produk gitu kan ya. Nah, tujuannya apa supaya produk ini bisa di-manage dengan baik kan gitu. Jadi ada person in charge yang memang dia fokusnya di situ di produk tersebut gitu loh. Gitu kan ya. Kemudian juga kita bicara mengenai marketingnya. Marketingnya itu yang harus memang sesuai gitu. Jadi kalau teman-teman tuh belajar ilmu belajar manajemen pemasaran, ada yang namanya strategi marketing strategi gitu ya. Strategi pemasaran yang terdiri dari misalnya kita melakukan segmentasi, kita melakukan targetingnya siapa, targeting konsumennya siapa, kemudian juga positioning dalam artian kita nih produk kita atau jasa kita itu ingin diingat sebagai apa seperti apa gitu. Jadi yang kita fokuskan itu lebih kepada apa namanya image produk itu tuh di benaknya konsumen gitu kan ya. Atau mengenai positioning. Kemudian juga ada yang namanya bauran pemasaran atau marketing mix. Apalagi misalkan kalau perusahaan jasa, jadi ada 4P ditambah 3P menjadi 7P. Jadi sama dari produk, price, promotion, place, kemudian physical evidence, kemudian juga ada proses dan juga people. Ya produknya, kemudian juga promosinya seperti apa, kemudian juga apa harganya, price-nya, kemudian juga place itu misalnya saluran distribusinya, channel distribusinya, lokasi tokonya atau lokasi outletnya, itu kan. Kemudian juga ya physical evidence ya, kalau misalkan perusahaan jasa, kalau misalkan kalian misalnya datang ke restoran, misalnya restoran Baba Raffi atau mungkin restoran Solaria, ya kan itu pasti kan harus ada yang namanya physical evidence. Oh, di sini loh letak restorannya. Entah itu mungkin di dalam mall atau mungkin di food court atau mungkin juga mungkin restoran yang sifatnya standing alone atau berdiri sendiri gitu ya. Itu kan berarti ada physical evidence. Kemudian selain daripada physical evidence, pasti juga ada prosesnya. Ya proses dalam artian ya kalau misalkan kalian memesan menu di Solaria, misalnya apa nasi goreng, berikut misalnya dengan minumnya misalnya apa teh manis, es teh manis, itu kan pasti kalian diminta untuk menunggu. Karena apa? Karena produk itu kan akan dibuat terlebih dahulu kan, saya menunggu ya mungkin 10 menit gitu kan ya. Kemudian misalnya mungkin dari yang pertama ya pasti yang disajikan itu adalah minumannya, baru menu utamanya itu ya, nasi goreng tadi kan. Itu merupakan prosesnya. Kemudian juga people-nya, pasti ada orang-orangnya kan. Kalau kalian datang ke restoran ya pasti akan disambut oleh waiters-nya atau pelayannya. Kemudian juga kan kalian akan dibantu oleh para pelayannya. Kemudian juga ada kokinya yang memasak di dapur kan, seperti itu gitu loh. Kemudian juga pengalaman mengelola usaha ya kan.
Ya misalkan kalau tadi balik lagi misalnya tadi kepada pengusaha pengusaha besi baja tadi yang memang dia nggak punya pengalaman dalam bidang teh dalam kemasan, ya pasti mereka akan minta bantuan dari mungkin dari konsultan, atau mungkin dia akan menggandeng perusahaan lain, atau mungkin dia akan merekrut orang yang memang sudah punya pengalaman di bidang consumer goods, terutama untuk teh dalam kemasan. Itu merupakan supaya perusahaan ini memiliki orang-orang yang punya pengalaman dalam mengelola usaha tersebut gitu loh. Pasti akan berbeda kan kalau misalnya mengelola usaha besi baja dengan mengelola usaha yang teh dalam kemasan gitu kan ya. Pasti akan kita lihat misalnya kalau besi baja itu ya pasti kan konsumen itu adalah ya yang sifatnya B2B, business to business gitu kan ya. Ya pasti yang pembeli itu adalah pasti ya perusahaan-perusahaan besar gitu kan, nggak mungkin kan yang pembeli itu adalah pembeli retail gitu kan ya. Ya mungkin sekali transaksi mungkin jumlahnya ratusan juta bahkan sampai miliaran kan gitu ya. Tapi kan misalkan kalau yang tadi teh dalam kemasan ya yang belinya itu kan pasti ya konsumen retail gitu kan, ya mungkin ya beli dalam kemasan botol, mungkin botol ukuran 500 mili atau 500 mili, atau mungkin yang kemasan 1 liter, nah kan seperti itu. Jadi pasti berbeda karena apa? Karena nature of bisnisnya berbeda ya. Terus sifat bisnisnya kan berbeda. Yang tadi satu ini merupakan B2B gitu ya, business to business. Kalau yang tadi yang teh ini kan sifatnya business to consumers gitu kan ya. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau bertanya? Monggo silakan. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini udah. So, oke. Yes, oke. Satu lagi. Paul Charlap ini salah satu ahli manajemen tuh menjelaskan bahwa ada rumusan mengenai identifikasi peluang usaha yang mencakup 4 unsur yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha supaya usahanya sukses. Gitu. Pertama adalah kerja keras, ya kan, work hard. Nah kemudian juga yang kedua kerja cerdas, gitu ya. Jadi selain dari kerja keras, jadi kerja keras itu nggak cukup. Misalnya ya kalian stay di kantor mulai dari jam 8 pagi sampai tengah malam, besoknya begitu terus dari Senin sampai Jumat, mungkin bahkan Sabtunya masuk kantor, Minggunya mungkin menyempatkan diri datang ke kantor. Tapi kerja keras itu nggak cukup ya, harus dibarengi juga dengan kerja cerdas gitu loh. Cerdas dalam artian ya work smart. Smart itu berarti ya selain ya kalian harus tahu nih, kalian harus bisa mendapatkan apa nih peluangnya. Ya kan selain dari gigih gitu, tapi juga kalian harus bisa berpikir kreatif, berpikir cerdasnya gitu loh. Oke, itu. Lalu yang ketiga itu adalah adanya kegairahan, enthusiasm gitu loh. Enthusiasm ini bisa didapat apabila memang ya kita menyukai, kita mencintai pekerjaan yang kita lakukan itu. Jadi seperti yang Steve Jobs almarhum katakan itu adalah do what you love and love what you do. Do what you love berarti lakukan pekerjaan yang kamu cintai dan cintai pekerjaanmu, gitu ya. Nah, ada juga beberapa yang mengatakan ada passion. Passion itu nanti saat dijelaskan lebih lanjut. Jadi karena penjelasan itu cukup panjang gitu. Jadi ada yang bilang karena juga sesuai dengan bekerja sesuai dengan passion kita itu ya kita kayak nggak perlu bekerja gitu. Jadi kita kayak nggak perlu dicambuk ya gitu kan. Ya kita bekerja sesuai dengan passion kita, sesuai dengan gairah yang ada dalam diri kita gitu loh. Lalu yang keempat adalah bicara mengenai service pelayanan gitu kan. Jadi ya semua bisnis pasti kita bicara mengenai service bisnis gitu loh, bisnis pelayanan gitu kan. Ya kalian jualan handphone sekalipun juga pasti akan dibarengi dengan service, misalnya misalnya layanan purna jualnya gitu kan, atau mungkin kalau misalnya dalam selama masa garansi terdapat masalah ya pasti itu kan ya si pembelinya itu konsumen pasti akan datang ke counter untuk minta supaya mungkin diperbaiki. Itu merupakan service yang kita berikan kepada konsumen gitu kan. Demikian misalkan kalian beli motor baru kan gitu ya. Jadi kan pasti ada after sales service-nya kan gitu. Jadi si prinsipal ini si pabrikan otomotif ini jadi dia menjual produk itu nggak hanya sekedar jualan hardware jualan gelondongan, tapi juga
jualan gelondongan motornya ini, produk ini dibarengi dengan service kan gitu ya. Nah, kalau menurut Sandiaga Uno itu dia menjelaskan ada 4 as gitu ya. Yang pertama adalah kerja keras, sama juga. Kemudian yang kedua kerja cerdas. Lalu yang ketiga kerja ikhlas, gitu, dan juga kerja tuntas. Jadi ya selain dari kerja keras, kerja cerdas, kita juga harus ikhlas gitu loh. Ya kan, ya bisa jadi mungkin ya kita harus bekerja apa, ya mungkin apa nasara, mungkin bisnis yang kita dapat dari dari klien mungkin ya masih belum sesuai dengan nilai kontraknya, belum sesuai dengan yang kita harapkan, tapi ya kita harus tetap ikhlas. Oke, ya mungkin ya pastinya saat ini ya rezeki saya masih di situ, masih segitu, tapi ini merupakan bagian dari cara saya untuk membuktikan bahwa oke, organisasi saya, usaha saya ini memang layak untuk dipercaya dan memang layak untuk mendapatkan proyek yang lebih besar lagi. Nah, itu pasti tentunya kita harus ikhlas dulu menerima kan gitu ya. Dan juga kerja tuntas. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun proyek yang kita lakukan, itu harus kita selesaikan gitu kan. Ya kan? Kan seperti yang Steve Jobs almarhum katakan ya, do what you love, what you do, and finish your job gitu kan. Gitu. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau nanya, ada yang mau tanyakan, monggo silakan. Oke, kita lanjut ya. Saya coba kasih apa ada kok ini sih, sorry. Salah. Sebentar, saya mau coba kasih tambahan. Oke, here we go. Loh, kok ini lagi? Oke, terang. Oke, ini saya coba kasih apa bahan tambahan ya teman-teman ya. Sebentar ini saya sembari. Oke, jadi kalau menurut Peter Drucker itu dalam bukunya itu, the entrepreneur always search for change, respond to it, exploit it as an opportunity. Jadi pola pikir entrepreneur itu selalu mencari. Jadi bukan menghindari, dan juga selalu merespon, bukan menghindari, dan juga selalu memanfaatkan, bukan mengurangi. Perubahan, apa sih yang dicari? Perubahan. Apa sih yang direspon? Perubahan. Apa sih yang dimanfaatkan? Perubahan. Jadi sebagai sebuah opportunity. Jadi itu yang mesti dicamkan ya. Jadi entrepreneur itu ataupun walaupun kalian masih tetap sebagai karyawan, tetap harus mencoba membangun jiwa entrepreneur gitu. Jadi ya mulai mencari peluang, mencari perubahan, mulai merespon terhadap perubahan-perubahan yang ada, kemudian juga bahkan kita bisa memanfaatkan perubahan-perubahan ini ya sebagai suatu opportunity gitu loh. Nah, kalau misalkan kita terjun sebagai seorang pengusaha atau wirausaha gitu ya, ini tantangan yang dihadapi itu pasti akan jauh lebih banyak, lebih besar gitu loh. Apalagi misalkan kalau memang usahanya masih usaha yang kalian rintis, mungkin baru jalan let's say setahun 2 tahun gitu. Jadi ya kita sebagai entrepreneur harus mikirin segala hal itu dari ujung ke ujung, mesti kita pikirin gitu loh, mulai dari operasional usaha kita, mulai dari mikirin pemasarannya, kita mau masang iklan di mana, mau pakai media digital kan atau media konvensional gitu kan. Kemudian juga mulai dari aspek keuangan, ini kira-kira cukup nggak nih modalnya, cukup nggak sih bulan ini pemasukan kita atau income kita untuk bayar karyawan gitu kan. Kemudian juga dari sisi legalnya gitu kan ya, kalau pendirian CV, pendirian PT, sampai ya remeh-temeh gitu, misalnya mulai dari bayar sewa tempat, bayar listrik, mungkin bayar token, itu sebenarnya kita pikirin gitu loh, gitu kan. Jadi gini loh, jadi kalau entrepreneur itu nggak hanya sekedar mereka yang punya usaha atau mereka yang buka usaha, tapi juga entrepreneurship itu merupakan semangat gitu loh, semangat menjalankan peran kita di tengah lingkungan yang tidak terkungkung pada menjalankan peran kita semata. Jadi kalau orang yang punya jiwa entrepreneur itu ya punya jiwa entrepreneur yang tinggi,
mereka itu pasti terdorong untuk memberikan dampak yang lebih besar pada lingkungannya gitu loh. Oke ya teman-teman, kita lanjut ya. Oke, ini saya ambil dari bukunya Hermawan Kertajaya. Jadi kalau kita, ini perbedaan antara seorang profesionalisme, jadi orang yang bekerja, yang orang gajian gitu ya, kalau misalnya ekstrimnya dibilang orang gajian, dengan mereka yang sebagai pengusaha gitu ya. Nah, kalau dalam bidang apa orientasi strategisnya, jadi kalau profesional itu berfokus pada peran. Perannya itu gue sebagai apa? Peran gue sebagai marketing director, ya gue menjalankan fungsi gue sebagai marketing director. Gue nggak akan otak-otik itu urusan financial, gue nggak akan otak-otik itu urusan SDM, gue nggak akan otak-otik itu urusan operation, itu urusan masing-masing orang. Fokus gue hanya pada marketing gitu loh, entah tuh ngurusin marketing research, gue ngurusin promosi, ngurusin apalagi ngurusin below the line, above the line, itu tugas gue misalkan gitu ya. Tapi kalau misalnya sebagai seorang profesional, sebagai seorang entrepreneur itu ya fokusnya itu pada dia mencari atau menciptakan peluang gitu loh, opportunity gitu loh. Itu yang di benak itu merupakan opportunity gitu loh. Nah kemudian kalau dalam hal personal growth, ya dia tuh coba kalau profesional itu dia berusaha untuk meningkatkan kompetensi itu sesuai dengan di bidang yang relevan. Jadi ya kalau saya sebagai marketing director ya pasti akan saya mencoba untuk meningkatkan kompetensi saya di bidang marketing kan gitu ya. Seperti itu. Tapi ini kan berbeda dengan seorang pengusaha. Bagaimana personal growth-nya dia itu ketika pada saat dia mengambil risiko yang sifatnya calculated, risiko yang sifatnya terhitung gitu loh. Gitu. Nah, kemudian juga kalau dalam hal hubungan hubungan interpersonal, hubungan itu kalau seorang profesional itu atau seorang karyawan itu dia fokusnya pada hierarki. Ya kan, jadi fokusnya pada hierarki, dia menentukan apa sih job description gue gitu kan. Jadi dia ya fokusnya pada bagaimana dia berhubungan misalnya dengan atasannya, berhubungan juga dengan bawahannya gitu kan. Kemudian juga mungkin berhubungan dengan divisi orang-orang yang sifatnya peer yang satu level seperti itu kan. Nah, tetapi kalau entrepreneur itu dia interpersonal relationship itu sifatnya flat. Jadi di flat dengan dia bergaul dengan beragam jaringan, bahkan ya dia berusaha untuk membangun jaringannya sendiri gitu loh. Ya kan? Nah, kemudian kalau mengenai reward itu pasti ya kalau seorang profesional itu atau seorang karyawan itu ya sifatnya itu lebih fokus pada karirnya. Jadi ya reward itu kan selalu akan dihubungkan dengan karirnya gitu kan, yang karirnya itu tangga karirnya. Tapi kalau seorang pengusaha ya dia fokusnya pada value, bagaimana dia bisa memberikan atau mencari nilai tambah kan gitu ya. Oke, sepertinya teman-teman ada yang mau tanyakan, monggo. Silakan. Ini kita nanti break dulu sebentar ya, break 5 menit, nanti saya kasih link yang baru. Oke, kalau ini sedikit lagi, kalau misalkan teman-teman pernah belajar, saya nggak tahu ya, pernah belajar mata kuliah kewirausahaan, pasti kan akan mengenal yang namanya business model canvas. Jadi ada 9 bagian, gitu ya. Kita mulai misalnya dari yang tengah, value proposition, kemudian adalah di key activities-nya apa, key resources seperti apa, kemudian key partners siapa, kemudian bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan konsumen, customer relationship, kemudian juga channel-nya bagaimana, kemudian juga customer segmennya siapa sih yang menjadi konsumen kita, dan kemudian juga bagaimana cost structure-nya, apa yang menjadi unsur-unsur biaya dari mana saja, apakah ada fixed cost-nya seperti apa, kemudian variable cost-nya seperti apa, dan juga pasti tentunya kita bicara UUD, ujung-ujung duit itu mengenai revenue. Revenue ini atau penghasilan bagi organisasi atau perusahaan itu dapatnya dari mana nih gitu loh. Kan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita hanya bicara mengenai pengeluaran, tetapi ternyata revenue kita masih bingung nih. Waduh, nanti
organisasi kita dapat duit dari mana nih gitu loh, masuk duit dari mana nih gitu kan ya, kan seperti itu. Oke teman-teman, sampai sini ada yang menanyakan silakan. Sebelum nanti kita nanti kita break 5 menit, kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi gitu ya. Oke, kalau gitu teman-teman, I'll see you around and don't go too far. Sebentar. Oke, saya ulang dari sini ya. Kalau misalkan teman-teman pernah belajar pernah mendapatkan mata kuliah entrepreneurship atau kewirausahaan, ini kan pasti akan dijelaskan mengenai bisnis model Canvas. Jadi ada 9 bagian, ada 9 bagian utama gitu kan ya. Mulai dari value proposition, kemudian juga ada key activities, key resources, dan key partners. Kemudian juga customer relationship, customer segment, dan juga channelnya seperti apa, dan cost structure, dan juga revenue stream gitu ya. Oke, nah kemudian sebentar ada yang mau masuk ya, sebentar. Oke, ini udah masuk, sembari saya bikin itunya ya, dokumentasinya. Oke, kalau kalian pasti sudah kenal yang namanya Gojek gitu kan ya, dia dengan GoFood-nya atau GoSend-nya atau GoRide atau Gocar-nya. Nah, Mas Nadiem Makarim ini sebagai pendiri Gojek emang dulu itu sudah terbiasa untuk menggunakan jasa ojek gitu ya untuk transportasi di Jakarta. Tapi ya kayak kalian tahu pada saat itu ya semua transaksi ojek itu kan bisa dibilang tuh sangat tidak efisien ya. Itu tukang ojek itu ya, pastinya kebanyakan mangkalnya di pangkalan ojek gitu kan ya, atau mungkin di ujung gang atau mungkin di pengkolan gitu kan ya. Ya mereka tuh ya nunggu penumpang, dan itu dan juga kita sebagai konsumennya, sebagai penumpangnya ya mungkin harus repot-repot gitu jalan ke tempat mereka, ke pangkalan mereka, terus juga ya mesti nawar gitu kan, apalagi misalkan kalau malam ya pasti mungkin harganya biasanya lebih tinggi dibandingkan kalau harga di siang hari, karena ya alasan udah malam Pak, ini angkotnya jarang, inilah itulah, banyak alasan gitu loh. Itu jadi akhirnya apa? Jadi bisa dibilang tuh ya ribet gitu kan ya. Nah jadi ketidaknyamanan ini atau keribetan ini yang ditangkap oleh Mas Nadiem itu untuk membuat bisnis platform yang ya jadi mempermudah antara si tukang ojek dengan penumpang. Jadi ini di awal ini ya pertama kali dikawinkan dengan teknologi yang akhirnya melahirkan aplikasi di smartphone yang kita kenal saat ini yang bernama Gojek gitu loh. Ya sejak saat itu ya Gojek berkembang dengan pesat. Jadi bagaimana jadi di sini terlihat bahwa ya Mas Nadiem ini bisa melihat peluang gitu loh, bisa melihat peluang bahwa ya ternyata ada gap antara si tukang ojek dengan penumpang gitu kan ya. Ya si tukang ojek ya mesti nunggu di pengkolan, nunggu penumpang gitu kan, atau mungkin nunggu di ujung gang gitu kan. Kemudian juga si penumpang juga ya harus bersusah payah jalan ke ujung gang atau mungkin jalan ke pengkolan gitu ya, apalagi misalnya mungkin pas lagi gerimis atau hujan gitu kan ya, cukup jalan. Dan itu kan juga pastinya ya tidak berhenti di situ, dan selanjutnya ya pastinya ya episode ini adalah episode tawar menawar antara si penumpang dengan si tukang ojeknya kan gitu ya. Jadi nggak ada biaya yang standar gitu loh. Mungkin ya aduh biasanya aku cuma 10.000 kok, tiba-tiba naik jadi 15.000 gitu loh. Kok naiknya kok kayak nggak masuk akal gitu kan ya, alasannya hujan lah, alasannya angkot yang nggak ada, atau mungkin banyak alasan yang udah sore. Nah kan seperti itu. Oke, next kita lihat sini adalah Jeff Bezos dengan Amazon.com-nya ya. Jadi di awal tuh Jeff Bezos memperingatkan pada keluarga bahwa ada kemungkinan ya mereka tidak lagi melihat uang yang mereka miliki saat ini, karena kalau misalkan Amazon ini gagal, dan dia masih berharap bahwa ya dia masih dapat diterima di keluarganya gitu loh. Nah, ceritanya adalah jadi si Jeff Bezos ini dikenal sebagai salah satu figur yang fenomenal. Dia tuh berani mengambil risiko.
Dan itu jiwa entrepreneur itu sudah terasa dari sejak kecil gitu loh. Jadi ya salah satu keputusan yang fenomenal itu ya dia harus meninggalkan karir yang mapan itu di Wall Street dan mulai penjualan bisnis buku online yang kemudian kita kenal namanya saat ini adalah Amazon.com gitu ya. Jadi ini kestabilan kerjanya, jadi ya pokoknya kenyamanan itu, gaji besar, fasilitas yang memadai, fasilitas yang mewah mungkin bahkan ya. Itu tidak dapat mengengkang semangat jiwa entrepreneurship-nya untuk menjadi seorang entrepreneur gitu loh. Nah, gimana kalau teman-teman sekarang? Kira-kira jiwa entrepreneur-nya sudah mulai terasa belum kan gitu ya? Oke, next kita lanjutkan lagi di slide tadi ya, teman-teman ya. Sebentar. Saya share screen. Oke, so ini tadi adalah membangun model bisnis. Jadi seperti tadi yang dijelaskan di bisnis model Canvas ya. Jadi ya ada bagaimana kita bisa mengenal atau mengetahui pelanggan kita itu seperti apa, kemudian produk yang akan kita tawarkan apa sih keunikannya, kenapa sih konsumen harus membeli produk kita gitu kan. Kemudian juga channel distribusinya atau distribusi channelnya itu kemana, apakah ya lewat distributor atau lewat teman atau mungkin lewat dropship gitu kan. Kemudian juga bagaimana kita strategi pemasarannya itu seperti apa, kemudian juga pendapatan kita atau revenue berasal dari mana, kemudian juga siapa menjadi partner bisnis kita, kemudian juga aktivitas bisnis yang utama itu seperti apa, dan juga resource-nya itu dari mana. Tadi ini kan key resource-nya itu apa-apa saja, dan juga cost-nya itu apa nih, fixed cost-nya berapa, kemudian juga variable cost-nya apa-apa saja dan berapa, kan seperti itu gitu loh. Oke, next. Oke, kemudian kita bicara sekarang ini strategi generic business itu ada kalau menurut Michael Porter ada 3, itu adalah cost leadership, kemudian juga yang kedua adalah differentiation, dan yang ketiga adalah fokus. Sebentar, aku buka pintu tuh buat si kucing yang beneran. Mau keluar. Jadi ada 3 ya, cost leadership atau keunggulan biaya, kemudian juga differentiation, jadi pembeda apa yang menjadi pembeda produk atau jasa kita yang kepada konsumen, apa sih yang menjadi pembedanya gitu loh. Lalu yang ketiga adalah fokus, kayak kita lihat satu persatu ya. Cost leadership, jadi strategi biaya rendah atau cost leadership itu menekankan pada upaya untuk memproduksi produk yang standar, sama dalam segala aspek dengan biaya per satu unit itu yang sangat rendah gitu loh. Jadi produk ini baik bisa jadi mungkin barang ataupun jasa, ini ditujukan kepada konsumen yang relatif mudah terpengaruh oleh pergeseran harga. Jadi mereka yang sangat price sensitive atau menggunakan harga sebagai patokan, sebagai penentu keputusan gitu loh. Lalu yang ketiga, dari sisi perilaku pelanggan, strategi jenis ini tuh sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang termasuk dalam kategori perilaku low involvement. Ketiga ini konsumen tidak terlalu peduli terhadap perbedaan merek. Jadi ya perbedaan merek ya wajar, tapi mereka lebih fokus pada harga gitu loh. Dan relatif sebenarnya mereka tidak membutuhkan pembedaan produk, ataupun jika terdapat sejumlah besar konsumen yang memiliki kekuatan tawar-menawar yang sifatnya signifikan. Jadi ada sejumlah besar konsumen ini mereka memang buying power itu kekuatan bargaining power itu kuat gitu loh. Oke, next. Kemudian juga strategi ini juga bisa membuat company atau organisasi itu mampu bertahan terhadap persaingan harga. Bahkan menjadi pemimpin pasar atau market leader dalam menentukan harga dan memastikan tingkat keuntungan pasar yang tinggi. Jadi di atas rata-rata dan stabil melalui cara-cara yang agresif dalam efisiensi, dalam hal efisiensi dan keefektifan biaya atau cost efektif gitu ya. Jadi ini strategi ini membuat perusahaan itu mampu bertahan terhadap persaingan harga. Jadi ya kalaupun terjadi misalnya banting-bantingan harga, ya mereka masih tetap bisa bertahan, bahkan mereka bisa menjadi market leader gitu loh.
Nah, lalu yang berikutnya, jadi untuk bisa menjalankan cost leadership ini, jadi perusahaan harus mampu memenuhi 2 syarat. Itu baik itu dari segi resources maupun juga dari segi organisasinya. Oke, kita lihat ya, kalau dari segi sumber daya ini ya pastinya perusahaan itu atau organisasi ini harus kuat dengan modalnya dan juga terampil pada proses rekayasa rekayasa proses gitu atau proses reengineering-nya. Kemudian juga pengawasan yang ketat, mudah diproduksi, serta biaya distribusi dan promosi yang rendah gitu loh. Lalu yang kedua itu dalam bidang organisasi ya perusahaan harus mempunyai kemampuan pengendalian biaya yang ketat gitu loh. Jadi ini biaya atau cost itu benar-benar harus diperhatikan gitu loh. Jadi kemudian juga mengenai informasi pengendalian harga yang baik, juga insentif berdasarkan target gitu loh. Ya misalnya kalau kita lihat di sini misalnya kayak Toyota itu dia menekankan pada apa yang namanya just in time. Jadi semua proses produksinya itu bisa dipotong dalam artian biaya itu dapat dipotong karena apa? Karena mereka tidak membutuhkan biaya tidak membutuhkan biaya untuk pergudangan yang luas gitu kan. Jadi sehingga jadi efisiensinya bisa tercapai. Jadi harga itu terjangkau, harga produk Toyota ini terjangkau di konsumen dibandingkan dengan produk-produk lainnya kan gitu ya. Oke, next. Lalu differentiation. Jadi ini strategi pembeda produk ini yang mendorong perusahaan untuk bisa menemukan keunikan di pasar. Jadi apa sih menjadi keunikan produk atau jasa yang saya tawarkan kepada konsumen ini? Jadi ini keunikan ini yang coba dikedepankan. Ini yang memungkinkan jadi perusahaan ini mempunyai bisa menarik minat konsumen yang banyak gitu loh. Kemudian juga untuk berbagai kemudahan pemeliharaan, fitur-fitur tambahan, fleksibilitas, kemudian juga kenyamanan dan juga beragam hal lainnya itu yang memang sulit ditiru oleh kompetitor. Jadi ini merupakan contoh dari diferensiasi. Jadi diferensiasi itu bisa jadi merupakan misal kemudahan dalam pemeliharaan produknya, kemudian juga masalah after sales service yang gampang gitu kan, adanya fitur-fitur tambahan, kemudian juga kayak kenyamanan dan juga beberapa hal-hal yang lainnya yang mungkin ya kompetitor tuh sulit atau bahkan nggak bisa niru kan gitu ya. Strategi jenis ini ditujukan kepada para konsumen yang sifatnya potensial yang relatif tidak mengutamakan harga dalam pengambilan keputusannya. Jadi bagi mereka yang sifatnya price insensitive, jadi ini harga tuh tidak masalah buat mereka kan gitu ya. Ini berbeda dengan tadi yang cost leadership. Jadi ini target itu kepada mereka yang price sensitive gitu kan ya. Oke, contohnya ini contoh penggunaan strategi ini misalnya pada produk barang-barang yang sifatnya tahan lama, durable dan sulit ditiru oleh pesaing gitu ya. Jadi secara umum juga di sini ada 2 syarat yang harus dipenuhi, itu baik dari segi sumber daya atau resources dan juga dalam bidang organisasi. Nah, kalau kita lihat sumber daya, jadi ini untuk menerapkan strategi yang sifatnya differentiation ini dibutuhkan kekuatan-kekuatan yang tinggi nih dalam hal produk marketingnya, kemudian juga kreativitas dan juga bakatnya, produk reengineering-nya gitu kan ya, kemudian juga market research-nya seperti apa, dan juga reputasi perusahaan, image perusahaan, kemudian juga dari segi distribusi dan juga keterampilan kerja dari karyawan yang ada di organisasi kan gitu ya. Kemudian yang kedua dari sisi organisasi itu jadi perusahaan ini harus kuat dan mampu melakukan koordinasi antar fungsi manajemen. Rekrut tenaga yang berkemampuan tinggi. Jadi dari awal ini sudah ditentukan, sudah didefinisikan bahwa mereka memiliki standar yang tinggi gitu loh untuk merekrut karyawan kan gitu ya. Dan juga mengukur insentif yang subjektif di samping yang objektif gitu loh. Jadi contohnya misalnya seperti kalau kita lihat misalnya Starbucks yang dibandingkan dengan
coffee shop lainnya atau dibandingkan dengan kafe-kafe lainnya. Starbucks ini misalnya memiliki keunikan gitu kan ya dibandingkan kafe yang lain. Walaupun misalnya ada beberapa kafe kedai-kedai kopi lokal yang juga mereka menawarkan keunikan yang ya bisa jadi mungkin tidak dimiliki oleh Starbucks. Jadi Starbucks ini memiliki ya keunikan tersendiri dan juga memiliki target pelanggan yang juga berbeda mungkin dibandingkan dengan kedai kopi lainnya kan gitu. Oke. Lalu yang ketiga itu adalah kita bicara mengenai fokus. Jadi strategi fokus ini digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit gitu ya. Jadi strategi ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya itu relatif kecil dan juga dalam pengambilan keputusan itu mereka tidak terlalu dipengaruhi oleh harga. Jadi jumlah konsumen itu kecil, tapi mereka tuh bisa dibilang tuh memiliki buying power-nya yang kuat karena mereka itu tidak terlalu terpengaruh oleh harga kan gitu ya. Nah, dalam pelaksanaannya ini itu terutama untuk perusahaan-perusahaan yang menengah ya, middle dan perusahaan besar, strategi fokus ini diintegrasikan dengan satu dari dua strategi lainnya. Jadi ini strategi biaya rendah ataupun juga strategi differentiation gitu kan ya. Nah, strategi ini biasanya digunakan untuk yang misalnya pemasok yang sifat itu niche market. Jadi ceruk pasar mereka tuh hanya melayani satu ceruk pasar tertentu gitu loh. Jadi ya memang mereka mengkombinasikan antara tadi yang strategi cost leadership dan juga differentiation kan gitu. Jadi syaratnya apa? Syarat untuk penetapan strategi ini ya jadi adanya besaran pasar yang cukup, jadi market size itu mencukupi gitu ya. Dan juga adanya potensi pertumbuhan yang baik dan juga tidak terlalu diperhatikan oleh pesaing dalam rangka mencapai keberhasilannya. Jadi pesaing itu bahkan tidak tertarik untuk bergerak untuk melayani ceruk pasar tersebut gitu loh. Jadi strategi ini akan menjadi lebih efektif apabila konsumen membutuhkan suatu keunikan tertentu yang tidak dilayani atau tidak diminati oleh perusahaan-perusahaan pesaing lainnya. Nah, jadi ini biasanya perusahaan yang bergerak dengan strategi ini mereka lebih fokus pada kelompok pasar tertentu atau niche market. Misalnya wilayah geografis tertentu atau mungkin ya produk atau ya baik barang atau jasa ini dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara baik. Jadi mereka memiliki excellent delivery. Jadi ya perusahaan ini melayani misalnya wilayah geografis tertentu gitu kan ya. Jadi ya hanya makanya kenapa perusahaan kompetitor tidak tertarik untuk melayani ceruk pasar tersebut gitu loh. Gitu. Oke, sampai sini ada tanyakan mungkin teman-teman, silakan monggo. Kalau nggak ada tanyakan, saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan. Nanti untuk rekamannya akan saya share rekamannya saya upload di YouTube dan akan saya share kepada teman-teman gitu ya. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.